Apa dunia sudah tersalib bagi saudara? Apa kita sudah tersalib bagi dunia? Saya mah nggak mau ikut-ikut, saudara mau bikin apa terserah. Yang saya tawarkan hidupnya Yesus loh. Dalam Galatia 2 berkata, hidupku, kata Paulus, bukannya aku lagi. Bahasa Cianjurnya, lain na wo deui. Ya, wo bukan kehidupnya, lain wo deui ya. Tapi Yesus no hidup. Yesus yang hidup. Bukan giok lagi, bukan memei lagi, bukan acen lagi. Ya? Bukan itu lagi. Ya. Bukan Bruce Lee lagi, no. Bukan Han Giok lagi, bukan. Hidupku adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi akarnya itu sudah jadi Yesus. Dalam Wahyu terakhir, Wahyu 22. Dalam Wahyu 22, saudara-saudara, dalam Wahyu 22. Fatsalnya yang terakhir, ayatnya yang ke-16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, ulangi. Aku adalah, dalam bahasa Inggris bukan tunas. Aku adalah akar. I am the root, R-O-O-T. I am the root and the offspring. Yaitu keturunan Daud. The bright and morning star. Bintang timur yang gilang gemilang. Kalau dia akar itu ada di hati kita, maka hidup kita bukannya aku lagi. Bukannya kita lagi. Tapi siapa yang hidup dalam kita? Kristus yang hidup di dalam kita. Kalau akarnya Yesus, kelakuannya seperti Yesus. Omongannya seperti Yesus. Janjinya seperti Yesus. Ya, jangan seperti Bruri. Aku di sini, engkau di sana, sama saja. Buah semangka berdaun sirih. Mana ada Tuhan bikin semangka, daunnya daun semangka. Sirih-sirih lain lagi. Ya, tapi itu hanya ada di nyanyian. Manusia itu begitu. Ya. Saudara rasa panas apa tidak? Dengar arti panas hareudang teu? Siapa yang hidup di dalam kita? Yang seharusnya Yesus. Kalau Yesus hidup di dalam kita, kita nggak akan berdosa lagi. Karena Yesus tidak berdosa. Dosa-dosa sudah, itu urusan Tuhan sudah diampuni. Tapi akarnya nih, harus dicabut akar dosa, diganti dengan akar yang baru, yaitu Yesus. Nah, saya punya tugas kasih makan saudara, sebab saudara seperti tanaman. Saya kasih rabuk, kasih fertilizer, kasih apa namanya itu? Pupuk, supaya saudara tumbuh subur. Nggak bisa kita jadi Kristen sehari, apa setahun, waduh, jadi sempurna. Wah, dia begitu jadi Kristen 1 tahun, dia jalan nggak napak, saudara. Dia jalan begini, di sininya ada cahaya, terus ke pasar, orang kaget, orang jalan pasar. Jengkol sabaraha sapuluna, putih dungora sabaraha. Tidak, kita meme yang sama, kita giok yang sama, kita acen yang sama, kita tante yang sama, kita om yang sama, kita Gunawan gundul tapi menawan yang sama, kita Agus agak gundul sedikit yang sama, kita Sugus sudah gundul semua yang sama. Yang beda di dalamnya ada Yesus. Di dalamnya ada Yesus.
Inilah yang Yesus tinggalkan waktu dia mati. Maka dia bilang, ketika kamu makan perjamuan Tuhan, untuk mengingat kematianku. Ingat kematianku. Boro-boro ada yang ingat kematiannya Tuhan Yesus. Makanya Tuhan tahu banyak lupa kita, dikasih perjamuan supaya kita ingat terus sama dia. Jangan lupa Getsemani. Itu papa saya paling suka. Jangan lupa cinta Yesus. Jangan lupa bahwa kita itu dulunya brengsek, sekarang dibenarkan oleh darah Yesus. Akar yang jahat, yang pahit, dicabut. Sebab ini di dalam orang Kristen masih banyak. Ya, nih yang terakhir, Ibrani 12. Dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ini untuk orang Kristen, bukan untuk orang dunia. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Bukan dengan sesama Kristen, semua orang. Kita mesti damai. Termasuk tukang pajak. Dan kejarlah kekudusan, kesucian. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia atau anugerah Allah, agar jangan tumbuh apa? Akar yang pahit. Yesus itu akar, tapi jangan yang tumbuh dalam kita akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang punya nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saya itu nggak mau saudara nanti nangis sama Tuhan, Tuhan tolak. Tuhan, saya janji ampuni dosa saya, Tuhan, saya berkati saya, Tuhan. Tuhan nggak mau dengar lagi, Tuhan tolak. Karena kita nggak bertobat hidup kita, nggak berubah-berubah. Kesempatan nggak dipakai. Tuhan kasih kesempatan, ayo berubah nggak, balik nggak, bener nggak hidup? Nggak berubah. Yang nggak berubah itu cuma satu, hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah. Kita yang harus berubah dari akar pahit menjadi akar Yesus. Dari yang tidak baik menjadi baik. Dalam tadi nyanyian, aku berjalan tanpa beban, saudara nyanyi agak terlalu pelan. Ya. Bukan oleh kebenaranku, aku dapat berdiri tegak. Saudara bisa loh berdiri tegak. Tapi bukan karena kita punya kebenaran. Tapi oleh apa? Aku di oleh. Apakah saudara izinkan kuasa Tuhan mencabut akar yang pahit itu dan memelihara kita dengan kuasanya? Cukup sampai di sini renungan firman Allah. Jadi kalau saudara keluar sebentar, sebelumnya kita berdoa, Tuhan, tarik semua akar pahit dari hati saya. Tarik semua dendam kebencian dari hati saya. Saya mau jadi seperti Tuhan Yesus. Apa itu lagu? Ku mau sepertimu Yesus. Da 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 da
Iya tahu. Karena saya lagi pura-pura nih. Coba. Di mana tuh G di G? Coba.